Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu minggu ini saya ditakdirkan Allah mengantarkan 3 jenazah sampai ke pemakaman. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita saat kita sedang mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ada satu hal yang orang-orang ini tidak mendapatkannya dan insya Allah dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, yaitunya memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada orang yang bertanya, lebih baik mana kita meninggal sampai ajal kita di hari-hari Ramadan atau kita tidak ditakdirkan meninggal oleh Allah sampai akhirnya bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Muslimin Bapak Ibu, justru kita berdoa dan berharaplah kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini lebih mulia. Kaum muslimin, di awal-awal Ramadan banyak orang yang berbahagia, bergembira datangnya bulan Ramadan. Masuk Ramadan sangat gembira sekali, tidak tahu apa penyebabnya. Ada yang bergembira karena makanan, bergembira karena akan ada baju baru, bergembira karena ini. Maka Bapak Ibu, pada hakikatnya adalah orang yang paling berhak bergembira di ketika masuknya bulan Ramadan itu adalah orang yang mampu memanfaatkan dan mengisi semua kesempatan amal yang ada di bulan Ramadan. Dan di antara kesempatan yang paling berharga, kesempatan yang paling bernilai tinggi di sisi Allah adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan segera memasuki 10 fase terakhir dari Ramadan ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa idza dakhalal ashrul awakhiru min Ramadan, kalau 10 hari terakhir Ramadan sudah mulai masuk, beliau mengisahkan tentang Rasulullah ini, ya. Idza dakhalal ashrul awakhiru min Ramadan, jika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, ahya lailahu, Rasulullah itu menghidupkan malam-malamnya beliau. Menghidupkan malam-malam beliau, seluruh malam dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, siapa saja yang berada di rumahnya dia dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga wajadda wasyadda mi'zarahu, Rasulullah bersungguh-sungguh dan beliau menguatkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini Rasulullah. Ahya lailahu, kita lihat yang pertama, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian yang kedua adalah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga, istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga diri keluarga dari api neraka. Ini caranya nih 10 hari terakhir. Wajadda wasyadda mi'zar, al-mi'zar. Rasulullah itu mengencangkan, menguatkan ikat pinggang. Para ulama membahasakan bahwa ini kiasan daripada kesungguhan beliau dalam beribadah, karena perutnya kosong. Ada lagi kiasan yang lain bahwa ini maksudnya adalah beliau menjauhi istri-istrinya di pada bulan 10 hari terakhir Ramadan. Bapak Ibu, kemuliaan di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah di malam-malam yang 10 ini Allah berikan pahala yang sangat besar bagi umatnya, kebaikan yang sangat besar bagi umatnya. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, justru di 10 hari terakhir Ramadan mengalahkan semua umat yang ada di dunia ini. Nah, ini kelebihan daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik. Alhamdulillah Allah sudah takdirkan saya bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang akan saya lakukan? Bapak Ibu, yang pertama adalah al-isti'dad, mempersiapkan diri memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Dari segi fisik, dari segi ruhiyah kita, ini kita persiapkan. Yang kedua yang perlu kita lakukan, amalan nih maksudnya adalah amalan yang bisa kita lakukan di malam 10 hari terakhir Ramadan.
Yang kedua adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan cara qiyamul lail, tilawatul Quran. Nih, qiyamul lail, tahajud, tarawih, qiyamul lail yang lain, salat hajat, salat tasbih, salat apa saja, qiyamul lail, baca Al-Quran. Ya, qiyamul lail, baca Al-Quran, ini dua hal yang seiring. Karena kita sholat, dalam sholat kita membaca Al-Quran. Sebaik-baik Al-Quran kita baca adalah ketika kita sholat. Maka kalau ingin khatam dalam selama 10 hari ini 2 kali, berarti 5 hari kita sudah khatam 1 kali. 1 hari berarti kita harus baca 6 juz Al-Quran. Nah, kalau ingin membacanya lebih panjang, utamakanlah membacanya di dalam sholat. Para salafus saleh diriwayatkan bahwa Imam Qatadah itu setiap kalau di luar Ramadan 7 hari khatam Quran, 7 hari khatam Quran. Masuk bulan Ramadan 3 hari khatam Quran. Begitu datang 10 hari terakhir Ramadan beliau khatam setiap hari. Subhanallah. Kemudian juga Rasulullah lah misalkan. Rasulullah diriwayatkan oleh para sahabat bahwa ketika di malam-malam Ramadan itu malaikat Jibril datang memurojaahkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini amalan yang kedua dan ketiga, qiyamul lail dan qiraatul Quran. Bapak Ibu, kita perbanyak tilawatul Quran, kita perbanyak untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz 1 hari bisa. Orang normal biasanya dengan standar kecepatan normal 40 menit lah 1 juz. Insya Allah bisa kita lakukan. Yang keempat yang bisa kita lakukan amalan di 10 hari terakhir ini adalah i'tikaf. I'tikaf di malam 10 hari terakhir. Karena sekarang kita sedang berada di masa wabah COVID-19 Corona, kita membuat suasana baru dalam i'tikaf kita, dan insya Allah akan kita bahas dalam pembahasan khusus i'tikaf di masa wabah Corona. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di 10 hari terakhir ini seperti Rasulullah mengatakan bahwa taharrau, carilah, atau iltamisuhu, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu fil witri minal ashil awakhiri min Ramadan, cari dia di 10 hari terakhir. Dalam riwayat juga dikatakan di hari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ini akan kita kejar. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.